now let's take a look at this IELTS reading again. Some of you said, oh, okay, because of the time. Yes, time management. We have 60 minutes for IELTS reading, okay? So if I'm not mistaken, you were going to have 4 or 5 passages. So it means you have to consider one passage for 20 to 25 minutes. Okay, jadi it means time management harus diatur. Ketika satu passage itu 20 menit, Ibu Bapak, kalau passage itu belum beres, tinggalin. Don't stay in one passage for too long. Okay, even don't stay in one question for too long. Karena skornya cuma 1. Jadi Ibu Bapak nggak perlu buang waktu di satu soal, oke? Okay? Dan ketika udah satu passage itu misalnya, 15 minutes nih, satu passage, udah kelamaan, move to another passage. Because you can go back to the first passage after you finish a whole passages, oke? Okay? Jadi jangan buang waktu di satu passage. Okay, so this one I'm going to explain the strategies and techniques. Okay, Ibu Bapak, you have to skim the passage. So you have to read quickly to get general content and layout. Ini ngomongin apa nih? Oh, ini ngomongin tentang biology. It's talking about maths. It's talking about architecture. It's talking about, for example, medicine. It's talking about art. Jadi di skim aja dulu. General idea-nya apa? Okay, and then you continue the questions. Jadi jangan baca merunut lama di teks itu, di skim aja dulu 1-2 menit cukup, langsung ke question. Okay, read the questions, baru balik lagi ke teksnya. Okay, identify the type of question. Nanti akan ada berbagai macam tipe questions untuk reading, kurang lebih ada 14 tipe. Dan setiap pertanyaan, setiap tipe question itu punya tips sama strategisnya masing-masing. Jadi Ibu Bapak harus tahu tips dan strategi dari setiap tipe pertanyaan. Oke, harus hafal kalau bisa. Oke, remember your techniques and tips for that question. Oke, misalnya true, false, not given, apa nih tekniknya? Oke, kalau misalnya cari headings, apa nih tekniknya? Kalau misalnya cari titles, apa nih tips sama tekniknya? Pasti beda. Setiap tipe pertanyaan, teknik sama tipsnya beda. So you have to remember those techniques and tips. Okay. Sampai sini, any questions? If you have any questions, you can ask me directly, okay? So find a keyword or information in the question to help you locate the answer. Kalau misalnya di pertanyaannya ada keywords tentang, for example, about nursing, cari itu langsung ke teksnya yang ada kata-kata nursing. Atau misalnya di pertanyaannya ada tentang communication, langsung ke teksnya cari yang ada communication. Okay? Scan the passage by passing your eyes over the paragraphs to find the keyword or information from the question. Jadi Ibu Bapak scanning. Kalau skimming tadi itu kan cepat ya, 1-2 menit. Ini ngomongin apa nih? General idea-nya. When you find the location of the information, read the sentence before and after. Biasanya itu nyambung. Mendukung apa? Jawaban gitu maksudnya ya. Terus always read around the answer to check other information. Contohnya, wait. Kalau misalnya jawaban Ibu Bapak daerah sini, okay, over here, lihat sentence sebelumnya, pasti itu nyambung. Either misalnya dari pertanyaan, okay, pertanyaannya tuh ini, tapi di paraphrase. Biasanya di paraphrase ya Ibu Bapak. So we have to practice the paraphrasing. Okay, cari sinonimnya. Harus praktis itu. Karena biasanya di pertanyaan itu enggak yang tiba-tiba A,
tambah B sama dengan no. Pasti akan berbeda. Jadi cari paraphrase-nya dari pertanyaan itu. Nah, biasanya tuh ada di sini. Misalnya ya, jadi jawabannya tuh daerah sini. Nah, sentence sebelumnya tuh mendukung jawaban tersebut. Tapi bahasanya biasanya beda karena di paraphrase. Okay. And then try to understand a few sentences around the locations yang tadi. Terus when you find the answer, move to the next questions. Nah, Ibu Bapak, kalau misalnya Ibu Bapak stuck di satu pertanyaan, move to another questions, okay? Kira-kira Ibu Bapak mau kasih waktu berapa lama? 5 detik kah? 10 detik kah? Berapa? Oke. Boleh juga nanti dihitung kenapa sih harus kayak gitu? Harus, karena waktunya terbatas. Jadi Ibu Bapak boleh dihitung misalnya satu pertanyaan maksimal berapa detik nih? 10 detik kah? Atau 15 detik kah? Atau 1 menit? Dan harus commit to that, okay? If you think that, okay, one question, 1 minute. If I cannot answer in 1 minute, I have to move. Move. Jadi jangan stay in that question, okay? Because you're going to waste your time. Kemungkinan besar kalau time management-nya buruk, skor 4,5, 5. Tapi kalau Ibu Bapak commit to the time management, misalnya, okay, 15 menit satu passage, 5 menit lagi untuk nanti. Ketika ada yang nggak bisa keisi, move to another passage, berarti Ibu Bapak masih punya sisa misalnya 15 menit, you can go back to the first passage. And that's better, rather than you spend 1 hour in one passage. Itu fatal. Jadi jangan sampai gitu ya Ibu Bapak. Sayang banget soalnya, karena satu soal satu skornya. Jadi mendingan move aja dulu. Okay? So don't spend too long trying to find one answer, okay? And remember that each answer is only worth 1 point. Gitu. Coba kita lihat ini dulu, Bu Bapak, sebentar sebelum kita discussion. Ya, type of questions. Ibu Bapak harus lihat ini tipe pertanyaan apa sih, gitu. Tips triksnya apa? Kalau bisa ingat itu keren banget. Kalau nggak ingat semuanya nggak masalah, karena kita practice every week ya, every day. Terus skimming, scanning itu udah wajib, fardu ain ya. Terus develop your speed reading skills. Nah itu bacanya harus cepat. Latihan, gimana caranya sih biar baca cepat? Latihan. Capek ya capek, but it helps you a lot. Speed reading skills itu yang tadi itu, jadi don't spend one time. Jadi scanning aja Bu Bapak. Coba saya belajar skimming 1-2 menit ya, baca koran gitu. Kira-kira ngomongin apa sih? Jadi ketika skimming ya, cari general idea kan. Terus scanning itu Ibu Bapak sejauh mana Ibu Bapak bisa nangkep data-data yang ada di teks itu, nama-nama orang misalnya, baca koran ya, pagi-pagi ini misalnya baca koran, terus Ibu Bapak lihat, oke, judulnya ini. Terus misalnya tetap ngomongin COVID, tapi kan banyak banget ya berita tentang COVID. Nah, kira-kira Ibu Bapak ketika scanning bisa nangkep nggak data yang ada di situ apa aja, nama orang, terus misalnya tuh berapa yang sehat, berapa yang meninggal, terus rumah sakit yang kekurangan gas, berapa rumah sakit. Nah, itu bisa ditangkap nggak? Ketika itu udah terjadi, berarti speed reading skills Ibu Bapak udah mulai meningkat sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau misalnya Ibu Bapak ketika skimming dan scanning itu masih yang butuh waktu, berarti itu speed-nya masih kurang, harus tetap dilatih. Okay? Don't try to understand the full passage, karena nggak perlu. Okay? Developing vocabulary is must. Jadi vocabnya harus nambah, keywords nanti ditandain. Kalau offline itu ya bisa dicoret-coret ya Ibu Bapak pakai pensil. Terus biasanya saya coret-coret, saya kasih tanda, oh nomor 1 di sini lokasinya. Saya kotakin keywords-nya, karena ketika dikotakin saya bisa lihat
kata di atas si kotak itu apa, kata di bawah apa, di kiri kanannya juga apa. Itu biasanya jadi pertanyaan juga. Grammar ya pasti ya practice. Terus getting used to difficult passage. Jadi ibu bapak misalnya study background-nya communication, ya harus mau belajar Medish. Baca tentang Medish, tentang economics. Ibu bapak study background-nya English, ibu bapak harus baca tentang misalnya AI, teknologi, mau nggak mau misalnya, atau nggak misalnya search engine optimization, kayak gitu-gitu. Jadi harus various bacaannya. Terus know your weaknesses. Karena ketika misalnya ibu bapak tahu, oh kayaknya saya kurang vocabulary-nya deh. Oke, target saya minggu ini misalnya berapa vocab, atau enggak jangan seminggu deh, target saya hari ini misalnya 5 menit saya bisa ngafalin 10 kata baru, harus tahu gitu. Oh, saya kekurangannya di grammar, coba belajar grammarnya. Tapi know your strengths juga ya, kekuatannya apa nih, harus tahu juga, jadi nanti dimainin kekuatannya juga. Oke. Now, ini tipe-tipe questions-nya Ibu Bapak. Kurang lebih ada 14. Dan matching headings, questions, true, false, not given, yes, no, not given, questions. Ada matching paragraph, ada summary completion, ada sentence completion, ada multiple choice, ya, ABC list selection. Nah, list selections biasanya apa? Ada yang dipakai, ada yang nggak dipakai. Yang di list itu gitu. Misalnya matching paragraf dengan matching nama orang, ada yang kayak gitu. Choosing a title, classification questions, matching sentence endings, table completion, flowchart, diagram, short answer. Jadi ada 14 ini, setiap tipe punya strategi masing-masing. Oke, kalau ibu bapak bisa, itu oke banget. Walaupun enggak masalah, tapi usahakan tahu gitu. Karena itu akan membantu sekali ya ibu bapak. Jadi kalau ibu bapak bilang apa? Saya pengen dapat skor 8 di reading bisa. Karena dikti kapan saya lupa, ada yang 8,5. Kalau listening ada yang 9 juga. Kalau speaking 8, ya 8, 7,5 juga banyak. Gitu. Kalau reading, listening itu masalah kebiasaan praktis, semakin sering ibu bapak latihan, semakin hafal tipe questions-nya, itu semakin oke banget. Dan biasanya kalau misalnya selama, based on my experience ya, teaching dikti, beberapa tahun terakhir itu, ketika ibu bapak pas praktis itu misalnya tuh 6,5, 7, 6,5, 7, hasil akhirnya kurang lebih 6,5, 7 gitu. Jadi usahain harus ngejar, kalau misalnya targetnya aku pengen 8, usahain 7,5, 8, 7,5, 8 tiap praktis. Oke, now ini sedikit tips dari saya, chunk your practice. Oke, tadi kan know your weaknesses. Kira-kira ibu bapak kurang banget di part mana nih gitu. Oh, saya kayaknya kurang vocab. Ya itu tadi vocabulary-nya dipelajari. Okay. So this one you can read by yourself here. To begin chunking, okay, first engrave the blueprint. Blueprint-nya kan si reading nih. Nah, kita breakdown dulu. Reading itu, reading itu apa aja nih komponennya? Kira-kira vocabulary, okay, grammar. Apalagi Bu Bapak? Ada yang lain nggak? Atau enggak misalnya kalau reading IELTS itu tadi tipe questions ya, ada banyak tuh. Kalau misalnya, oh saya kayaknya mau ke
reading overall aja, oke, berarti vocabulary itu harus banget. Nah, kan kita breakdown ya si readingnya, berarti oke, vocabnya. Karena ketika ibu bapak punya vocabulary yang banyak banget, itu ya insya Allah ngebantu banget untuk ngerjain reading. Karena apapun istilahnya skill di tes ini tuh kayak si speaking, si listening, reading, writing, vocabulary itu nggak bisa dipisahin kan, itu penting banget. Nah, target ibu bapak misalnya sehari bisa hafal 10 sentences juga udah oke banget. Tapi bukan cuma hafal ya, konteksnya dipakai di mana juga gitu. Nanti pelajarin, tapi awalnya hafal 10 dulu, terus ngerti meaning-nya apa, terus ini bisa dipakai nggak sih untuk misalnya si kata ini bisa dipakai nggak sih di misalnya di medis, atau enggak, kata ini bisa dipakai nggak sih di teknologi gitu. Coba belajar cara nge-match si words-nya itu, bukan cuman saya tahu artinya gitu. Tapi cocok nggak kalau dibikin di paragraf ini gitu. Itu satu. Terus kedua misalnya saya mau belajar tipe tipe question yang matching heading. Nah, ibu bapak pelajarin itu aja semingguan itu. Atau jangan seminggu, misalnya 3 hari saya mau pelajarin matching heading. Apa ya? Kalau Sundanya itu lotok, saya udah hafal banget ya strateginya kayak gini. Tergantung ibu bapak yang tahu ya. Saya mau kasih waktu seminggu deh untuk mempelajari si matching heading itu sampai saya benar-benar ngerasanya strateginya apa. Oke. Terus di practice itu yang tadi saya bilang ya, small achievable perfection. Ibu bapak nggak usah istilahnya belajar sejam untuk ngapalin vocabulary. 5 menit cukup, tapi benar-benar fokus. Oke? Itu single chunk-nya apa nih? Ibu bapak tuh pilih single chunk-nya apa? Saya mau belajar vocabulary deh. 5 vocabularies a day. Tapi saya paham banget ini si vocabulary. Sinonimnya apa, antonimnya apa, cara pronounce-nya gimana, gitu. Oke? Not just improve, not just work on, but get 100% consistently correct. Itu namanya di practice. Jadi usahakan ibu bapak di practice, bukan cuman practice. Oke? Terus ini last ya. Jadi practice is about finding and fixing mistakes. Nah, kenapa harus di practice? Karena misalnya ibu bapak ngerjain satu passage, oke? Nanti itu di kelas. Nah, nanti kan kita tahu nih, mistakes-nya di mana nih? Kenapa saya salah di sini? Cari tahu. Oke, jadi make the correct move, make the incorrect move. Oke, tahu nih permasalahannya di mana, terus benerin lagi si teks itu sampai benar-benar benar gitu. Oke. Make sure jangan lupa untuk transfer answer directly. Serius, 60 menit itu cepet banget ibu bapak kalau tes. Oke. Jadi murid-murid saya ada yang saya mau ngerjain di sini dulu deh gitu. Terus tiba-tiba waktu tinggal 10 menit. Mereka panik. Belum transfer jawaban ke lembar jawaban. So be careful. Usahain ya satu passage misalnya, walaupun misalnya cuma jawab 5, masukin aja dulu transfer jawaban. Jadi jangan dicuekin, karena nanti kalau misalnya ibu bapak nulis jawaban di lembar bacaan, terus waktunya cuma 10 menit, ibu bapak tuh nyari lagi, tadi jawabannya di mana ya? Nah, itu buang waktu juga. Jadi hati-hati, serius.
buka satu lembar aja itu udah berapa detik. Itu harus dipikirin. Ya. Kalau misalnya ibu bapak mau ngitung boleh juga gitu. Aduh Miss lebay banget sih. Nggak lebay, cuman 60 minutes ibu bapak. Nanti kan campur sama tegangnya ya. Oh my god, teks apa nih? Aduh ini jawabannya bener nggak? Aduh not given. Aduh ini true apa false? Nah itu tuh udah campur aduk gitu istilahnya. Karena ketika si pengawas bilang, oke, 10 more minutes atau misalnya 30 more minutes, panic. Pasti ada rasa paniknya gitu. Yeah, regarding to vocabulary, you say that there are some ada beberapa strategi kan, misalnya menghafal vocabulary yang based on topical gitu, kayak misalnya airport, vocabulary related to airport tuh apa aja. Cuman kan kalau yang di buku di internet itu kategorinya itu banyak banget ya, dan itu nggak semua yang muncul di IELTS gitu kan. Nah jadi strategi yang paling efektif itu gimana gitu untuk menebak, oh kayaknya tuh IELTS tuh common-nya kalau nggak health, astronomy atau apa gitu. Jadi lebih fokus gitu ngapal vocabulary-nya gitu, Miss. Oke. Ini Bu, mungkin Ibu sering dengar ya yang IELTS with list. Pernah dengar nggak? Yeah. Saya tulis di chat ya. Nah itu dia punya web ya. Itu ada tips and tricksnya. Saya juga ambil dari situ biasanya. Combine sama dari buku gitu kalau untuk ngajar IELTS. Nah, Ibu Bapak biar tahu itu dia punya list. Nah, bisa pelajarin list yang dia kasih. Itu satu. Terus kedua, Ibu Bapak pergi ke kolom komen. Di situ semua murid-muridnya list itu komen setelah tes mereka dapat apa aja. Nah, nanti Ibu Bapak pelajarin dari situ. Nah, itu biasanya iya, itu yang keluar pas tes. Kan iya banyak banget ya Bu ya kalau di luaran sana vocabulary-nya. Nah, kalau misalnya Ibu mau fokus, coba itu tuh ubek-ubek si webnya IELTS with list. Saya biasanya pergi ke kolom komen. Di situ tuh murid-muridnya list tuh suka share pertanyaan-pertanyaan terbaru dari hasil tesnya mereka. Yang mulai dari 2020, 2021, nah yang kemarin juga yang terbaru pasti ada. Dari Januari sampai Januari, Februari, Maret. Biasanya April atau Mei itu ada biasanya. Selalu update ya Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak pergi ke kolom komentar itu semua soal IELTS terbaru biasanya di-share sama murid-muridnya list. Mulai dari writing, speaking, listening, sama reading. Gitu. Jadi nanti cari ke situ. Nah, itu yang bisa dipelajari Ibu Bapak. Oke. Itu sebagian kecil aja ya Ibu Bapak. Harus disupport sama buku juga. Belajar yang dari yang lain gitu maksudnya. Oke, any questions? Nah, kalau bisa dari sekarang Ibu Bapak nanti targetin nih. Pasti godaannya banyak, I know. Apalagi ini dari rumah ya. Saya juga tergoda sambil ngemil, sambil nonton. Cuman ingat kalau dari saya, kalau di practice Ibu Bapak nggak usah sejam pun, 5 menit, tapi di practice, oke? 5 menit, tapi Ibu Bapak benar-benar fokus, nggak buka handphone, ngecek Instagram, ngecek Facebook, ngecek WhatsApp dari murid. Nah, itu belum di practice. Di practice itu benar-benar Ibu Bapak di kamar, no distraction, fokus. It's better rather than 1 hour, tapi Ibu Bapak sambil misalnya sambil ngemil, terus sambil buka email, sambil misalnya anaknya ganggu-ganggu sebentar gitu, minta tolong, itu bukan di practice. Jadi benar-benar mesti Ibu Bapak you are inside your own bubble. Gitu. Seriously, itu lebih efektif. Semoga itu saya coba gitu, ini lagi mulai coba lagi. Ya itu works gitu, tapi ya saya nggak tahu Bapak cocok atau enggak, cuman
ya based on the book I've read, ya itu benar-benar efektif gitu. Terus jadi nanti ketika udah ngerjain soal, satu style of questions, nah salahnya berapa misalnya dari 40 ya, salahnya misalnya, oh salahnya 20, yang mana aja nih yang salah, itu pelajarin lagi. Terus ulangi lagi langsung, sampai benar-benar ibu bapak nggak bikin kesalahan itu. Sampai ibu bapak benar 40-40-nya. Soal yang sama, no problem. Oke, kenapa no problem? Karena ibu bapak nanti apa ya istilahnya tuh dapat feel-nya gitu. Oh, si soal reading IELTS ini tuh kayak gini ya gitu. I think I get that. Oke, itu sih poinnya. Kalau misalnya sama halnya ketika ibu bapak mau ngajar. Oke, you prepare everything, right? Kalau misalnya ibu bapak ngajarin sesuatu yang ibu bapak aja nggak paham gitu, kayaknya nggak enak gitu kan? Pasti kan kita tuh kalau mau ngajar tuh istilahnya tuh ada istilah we relearn 3 times until 4 times before we teach. Karena kan kita harus transfer informasi ke murid itu sesimpel mungkin gitu kan. Kalau kitanya masih nggak paham, biasanya nggak nyampe atau kurang nyampe ke muridnya gitu. Jadi itu maksud saya. Makanya lebih ke di practice sih, saya lebih menyarankan di practice, mau itu listening, mau itu reading, mau itu speaking, mau itu writing. Oke. Kayak ibu bapak writing pun misalnya ya, kumpulin tuh semua yang nilainya 9. 100 teks nggak masalah. Nah, dari 100 yang dapat skor 9 itu, ibu bapak copy tulisannya. Oke. Mau 100 kurang 1000. Karena itu pasti ngefek banget ya, misalnya sehari 1 ya. Cuman ibu bapak memahami gitu, oh oke ini coherence-nya ke sini, oh ini flow-nya kayak gini, oh dia pakai kata-kata ini gitu. Ikutin aja dulu, mengcopy dulu gitu. Sampai paham pattern-nya kayak gimana. Itu bisa buat writing. Saya biasanya gitu. Sebelum tes waktu itu saya gitu. Jadi saya kumpulin semua yang nilai 8,5 9. Saya baca, saya coba ngikutin tulisan mereka gitu. Identifying information yang true, false, not given. Selain true, false, not given, ada satu lagi yang yes, no, not given kan. Tapi sekarang fokusnya true, false, not given. Oke. Nah, ini tasknya decide if the information in the question statements can be found in the passage. Oke, kalau ada pertanyaan yes, no, not given, atau true, false, not given, tugasnya ini, decide the information in the question statements can be found in the passage. Okay, skillsnya identifying specific information in the passage, mengidentifikasi, scanning, sama understanding information. Okay, tipsnya ini, understand each meaning of each answer. Ingat kalau true, same information, atau agree sama passage-nya. Kalau false, opposite information, atau disagree sama passage-nya, atau contradict sama passage-nya. Oke, kalau not given, the information is not found. Jadi benar-benar nggak ada. Oke, misalnya ngomongin tentang ngomongin tentang merit gitu ya. Ada teks di teks ibu bapak ada ngomongin tentang merit. Terus di situ merit ngomongin ada umur, ada finansial, terus ada ngomongin divorce. Tiba-tiba di situ ada misalnya pertanyaan orang yang sudah menikah pasti membangun rumah. Nah, itu benar-benar not given. Karena nggak ada omongan itu di teks gitu. Okay. So thank you for today. And sorry if I make mistake, okay? And if you have any questions, you can email me or you can WhatsApp me. Okay?